Om Swastiastu. Neng Bagus Neng Ayu semuanya dimanapun berada. Sampai jumpa lagi dengan Bapak di sini di Abiunik Channel. Bapak akan melanjutkan menuturkan babad leluhur Bali, sejarah leluhur Bali yang sangat erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, Neng Bagus Neng Ayu. Sebelumnya Bapak sudah menceritakan sampai dengan Ki Patihulung alias Empu Jiwaksara. Bapak akan tuturkan sekali lagi, Neng Bagus Neng. Ki Patihulung ini pada masa kerajaan Bedahulu yang rajanya ide dalam Bedahulu atau Sri Astasura Ratna Bumi Pantan ini Ki Patihulung ini alias Empu Jiwaksara ini sudah mendapatkan jabatan atau sudah diangkat sebagai pejabat tinggi, jadi sebagai menteri. Jadi kalau dulu dibilang sebagai patih. Ini berkedudukan di Desa Mas dan sekitarnya. Neng bagusnya. Nah, Ki Patihulung ini nantinya menurunkan dua orang putra. Yang pertama bernama Gusti Semarenate, kemudian yang kedua bernama Gusti Bandese Manik. Nah, dari Gusti Semarenate ini menurunkan seorang putra yang bernama Gusti Rare Angon. Neng bagusnya. Kemudian nanti Gusti Rare Angon ini menurunkan seorang putra dan seorang putri. Yang pertama bernama Gusti Pasak Gelgel dan yang kedua Loh Pasak. Nah, Neng bagusnya atau Loh Pasak Gelgel. Nah, kemudian Neng bagusnya aja. Gusti Bandese Manik menurunkan seorang putra juga yang bernama sama Gusti Bandese Manik. Kemudian Gusti Bandese Manik ini menurunkan seorang putra dan dua orang putri. Yang pertama bernama sama Gusti Bandese Manik atau Gusti Bandese Mas. Dan yang kedua Loh Made Manikan. Dan yang ketiga itu seorang putri. Yang ketiga Niloh Nyoman Manikan. Nah, Niloh Nyoman Manikan inilah adiknya daripada Gusti Bandese Manik atau Gusti Bandese Mas ini diambil sebagai istri oleh Ide Dang Yang Nirarta yang menurunkan Brahmana Mas. Neng bagusnya. Nah, jadi Gusti Pasak Gelgel dengan Gusti Bandese Mas ini sama-sama keturunan daripada Ki Patihulung alias Empu Jiwaksara. Sedangkan Ki Patihulung ini ayahnya bernama Empu Dwijaksara. Ke atas lagi Dwijaksara keturunan daripada Sabtu Resi yang keempat yang bernama Empu Widadharma. Nah, Neng bagusnya. Nah, begitulah Ki Patihulung Neng bagus yang nantinya sangat berjasa pada kerajaan-kerajaan berikutnya yang ada di Bali. Nah, Neng bagus Neng. Ketika Ki Patihulung ini alias Empu Jiwaksara ini Neng bagus Neng datang ke Majapahit menemui Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan Krian Patih Gajah Mada untuk kiranya segera meletakkan adipati di Bali. Neng bagus Neng. Kemudian Krian Patih Gajah Mada karena belum ada calon menugaskan Ki Patihulung untuk menduduki
pimpinan atau untuk menduduki adipati sementara di Bali. Adipati sementara Neng Bagus Neng Ayu. Selama Majapahit belum mengangkat seorang adipati. Kemudian Ki Patihwulung ini karena sudah menginjak usia lanjut, maka dari itu dirapatkanlah dengan saudara-saudaranya seperti Kiai Pamacakan, Kiai Kapasakan, Kiai Padang Subadra, Kiai Tohjil. Yang bagus ini. Kemudian disepakatilah Gusti Pasak Gel-Gel ini menduduki jabatan sebagai adipati sementara itu. Neng bagus Neng Ayu, yang kemudian bergelar Gusti Agung Pasak Gel-Gel yang memerintah dari tahun 1343 Masehi sampai 1350 Masehi. Neng kemudian. Nah, pada masa Gusti Agung Pasak Gel-Gel ini sebagai adipati sementara memimpin Bali, Neng bagus ini. Nah, keadaan Bali pasca serangan Majapahit, Neng bagus, Bali itu masih porak-poranda, artinya semua jadi perahyangan itu hancur dan tidak ada lagi penyelenggaraan upacara-upacaranya. Nah, maka dari itu Majapahit lewat Krian Patih Gajah Mada lagi-lagi menugaskan ayahnya daripada Ki Patihwulung ini yang bernama Empu Dwi Jaksara untuk datang ke Bali, memperbaiki perahyangan-perahyangan yang rusak dan menyelenggarakan upacaranya sebagaimana mestinya. Neng bagus Neng. Nah, begitulah jasa daripada Empu Dwi Jaksara yang pada masa itu sudah berusia lanjut, masih dihormati dan disegani oleh raja-raja Jawa. Nah, Neng bagusnya. Nah, kemudian setelah hampir 7 tahun memerintah, Neng bagusnya Ayu, akhirnya Majapahit belum juga mengangkat seorang adipati. Akhirnya Ki Patihwulung yang sudah menginjak usia lanjut, Neng bagus Neng, lagi-lagi mengajak ini saudara-saudaranya untuk menemui Majapahit, untuk datang ke Jawa, datang ke Majapahit menemui Ratu Tribuana Tunggadewi dan Krian Patih Gajah Mada agar kiranya segera untuk meletakkan seorang adipati atau mengangkat seorang adipati. Neng bagus Neng. Nah, akhirnya kedatangan daripada Ki Patihwulung yang kedua ini, Majapahit lewat Krian Patih Gajah Mada berjanji akan segera mengangkat seorang adipati di Bali. Neng bagus Neng. Kemudian pada tahun 1352 Masehi, Majapahit lewat Krian Patih Gajah Mada mengangkat 4 adipati sekaligus di Nusantara, yang diletakkan nanti di seluruh Nusantara, di mana keempat saudara ini, Neng bagus Neng, ini adalah putra-putri daripada Sri Soma Kepakisan yang ayahnya bernama Danghyang Kepakisan, yang nantinya menurunkan Satria Dalam di Bali. Neng bagus Neng. Neng bagus Neng. Nah, Bapu tuturkan sedikit tentang Danghyang Kepakisan. Danghyang Kepakisan adalah sebenarnya seorang Nyukli Brahmacari.
jadi tidak menikah seumur hidup. Namun karena kesidian daripada ilmu kadiatmikan dari Dang Hyang ke Pakistan ini, akhirnya bidadari dari surga pun jatuh cinta kepada Dang Hyang ke Pakistan, dan Dang Hyang ke Pakistan pun merasakan yang sama. Neng Bagus Neng Ayu. Akhirnya berkat kesidian Panca Bayu daripada Dang Hyang ke Pakistan, bidadari ini pun hamil. Tetapi setelah hamil, bidadari ini pun berubah menjadi batu yang gendut. Batu itu seperti hamil Neng Bagus. Kemudian setelah batu itu melahirkan seorang putra, Neng Bagus, batu itu pun berubah kembali menjadi seorang bidadari dan kembali ke kahyangan. Kemudian seorang putra yang dilahirkan ini, Neng Bagusnya, semasih bayi itu disusui oleh seekor kijang putih dan dijaga oleh seekor burung merak. Dan setelah dewasa, Neng Bagusnya diberi nama sekaligus gelar Sri Soma Kepakisan. Neng Bagusnya. Nah, Sri Soma Kepakisan inilah yang setelah menikah mempunyai 3 orang putra dan seorang putri. Nah, jadi keempat putra-putrinya ini sekaligus diangkat menjadi adipati yang diletakkan di daerah-daerah tertentu. Neng Bagus Neng Ayu. Yaitu yang pertama itu dalam juru itu diletakkan atau sebagai adipati, diangkat sebagai adipati di Belambangan. Itu dalam Bima Sakti. Itu yang kedua, diangkat sebagai adipati di Pasuruan. Neng Bagus Neng. Kemudian Datu Muter, ini seorang Raja Putri, Neng Bagus, diangkat sebagai adipati di Sumbawa. Kemudian Ide Ketut Kresna Kepakisan ini diangkat sebagai adipati di Bali. Nah, Neng Bagus Neng, yang nantinya menurunkan Prah Satria dalam Dewan. Neng Bagus Neng. Sekarang Bapak akan menuturkan ketika pada tahun 1352 Masehi, Majapahit sudah mengangkat 4 adipati sekaligus. Di seluruh Nusantara ada yang di Pelambangan, Pasuruan, Sumbawa, dan Bali. Kemudian tentu saja Rian Patih Gajah Mada memberikan bekal Neng Bagus ini kepada keempat adipati. Nah, Bapak ceritakan Ide Ketut Kresna Kepakisan diberikan bekal berupa pakaian kebesaran nanti sebagai seorang adipati. Neng Bagus yang itu. Pakaian kebesaran sebilah keris yang bernama Ki Gajah Dungkul. Neng Bagus. Dan sebuah tombak yang bernama Si Olang Guguh. Neng Bagus yang itu. Kemudian Ide Ketut Kresna Kepakisan pun bersiap-siap berangkat ke Bali
dalam perjalanan ke Bali setelah diangkat oleh Majapahit sebagai adipati di Bali, Neng Bagus Sri Aji yang nantinya bergelar Sri Aji Kresna Kepakisan. Ide Ketut Kresna Kepakisan ini dinahkodai oleh seorang bandege, seorang nahkoda yang bernama Arya Pamecut yang juga keturunan dari Sri Airlangga. Neng Bagas yang kemudian nantinya Arya Pamecut ini menurunkan bandege dalam Samanjaya dijumpai Kelungkung setelah di Bali. Neng Bagas naik. Nah, kemudian ide Ketut Kresna Kepakisan pun ditemani oleh dua orang Bagawanta. Yang pertama bernama Danghyang Jayarembat dan Danghyang Subali. Neng Bagas naik. Kemudian Sri atau ide dalam Ketut Kresna Kepakisan pun ditemani oleh kira-kira 6 para Arya keturunan dari Sri Airlangga kebanyakan, Neng Bagas naik. Nah, kecuali itu nanti ada Arya Wangbang Pinate. Nah, keenam Arya yang menemani itu, yang pertama Arya Kepakisan, Neng Bagas. Jadi Arya Kepakisan yang nantinya sebagai patih utama yang berkedudukan di Gelgel, Neng Bagas. Nah, kemudian yang kedua itu bernama Arya Wangbang Pinate yang nantinya ditempatkan di Pinate. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga bernama Arya Demung, yang keempat Arya Tumenggung. Ini yang ketiga dan keempat Arya Tumenggung dan Arya Demung ini diletakkan di Desa Patemon, Buleleng. Kemudian yang kelima Arya Dalancang diletakkan di kapal nantinya. Kemudian Arya Manguri lagi satu, Neng Bagas. Nah, kemudian berangkatlah rombongan ini melalui Pantai Buban menuju Pantai Lebeh, mendarat di Pantai Lebeh, Neng Bagas Lebeh Gianyar, kemudian menuju ke Desa Samprangan. Mengapa dipilih Desa Samprangan? Sebab atas saran dari Krian Patih Gajah Mada, sebab di Samprangan inilah ketika menyerang kerajaan Bedahulu, di desa inilah mendirikan kemah dan mempersiapkan segala sesuatunya, dan akhirnya sukses dalam menaklukkan kerajaan Bedahulu. Maka dari itu dipilihlah Samprangan, Neng Bagas Nengayu. Kemudian Adipati Samprangan ini yang bergelar nantinya Sri Aji Kresna Kepakisan atau ide dalam Samprangan, Neng Bagas. Ini nanti patihnya pun sama seperti Arya Kepakisan, didampingi oleh dua Bagawanta yang bernama Danghyang Jayarembat dan Danghyang Subali, Neng Bagas Nengayu. Nah, Danghyang Jayarembat ini nanti
berkedudukan di Bukit Batu Kecil di sebelah timur mata air Tirta Harum, dekat desa Tegalwangi di Bangli, Neng Bagesan. Sedangkan Danghyang Subali itu berkedudukan di lereng Gunung Agung, Neng Bagesan. Nah, nanti Danghyang Jaya Rembat ini mempunyai seorang anak angkat yang bernama Sang Anggatirta. Dari Sang Anggatirta ini adalah juga keturunan dari Empu Chandra, Empu Baradah, Neng Bagus. Jadi keturunan dari dalam keling. Jadi Sang Anggatirta yang nantinya Sang Anggatirta ini menurunkan Garbajata. Nah, Neng Bagus. Kemudian Garbajata ini menikah dengan putri dari itu dalam waktu Rengok yang menurunkan nantinya Satria Tirta Harum. Nah, Neng Bagasnya itu. Jadi itu dari apa namanya? Nah, Danghyang Jaya Rembat dan Danghyang Subali. Jadi semuanya kalau ditinjau ke atas itu keturunan dari Empu Baradah. Jadi keturunan dari Danghyang Panawasikan. Di atasnya Empu Baradah. Empu Tantular dulu, baru Empu Baradah. Nah, Neng Bagasnya. Jadi Sri Aji Kresna Kepakisan ini, Neng Bagasnya, setelah memerintah di Bali ini, apakah pemerintahannya mulus? Neng Bagus Neng Ayu, Bapak akan lanjutkan pada hari yang lain. Neng Bagus Neng Ayu tetap di channel Bapak Sinab untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.